Gimana nih kabarnya? Udah ketiga kalinya nih Viva Talk hadir di kampus-kampus keren di Jakarta dan sekitarnya. Dan sekarang kita berada di UPN Veteran Jakarta Selatan. Dan bentar lagi Viva Talk hadir dengan membahas milenial tangkis hoax bersama Pertamina. Gimana? Penasaran serunya? Langsung aja masuk ke dalam. Selamat siang, kita harus semangat. Boleh berdiri? Iya, boleh ya, biar nggak ngantuk. Selamat siang semuanya. Siang. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Luar biasa. Pembuat hoax biasa tidak akan mengoreksinya. Terus mungkin kalau di kampus hoaxnya mungkin bisa gitu ya, jam segini dosennya nggak ada gitu ya. Tahu nggak cybercrime? Nah, itu di bawahnya Barreskrim, kemudian Kamsus dan Biro Multimedia. Mungkin di sini ada yang bisa sharing lagi? Konfirmasi sama akunnya Pertamina di LinkedIn kalau itu tuh ternyata hoax, ditulis hoax gitu. Kita publikasi terus. Teman-teman kalau nonton YouTube Pertamina ada tuh tips and trik bahwa ini nggak ada luarsa. Penyalahgunaan isu hoax ini untuk diraup keuntungan oleh jejaring tertentu. Itu adalah kasus yang sudah ditemukan bahwa Polri menangkap atau menemukan sindikat-sindikat penyebar hoax itu. Divisi Humas Polri itu ada 3 biro, Biro Penmas, Biro Multimedia, kemudian Biro PID. Nah, yang khusus menangani media sosial dan segala yang berhubungan dengan media sosial dan media online itu ada di Biro Multimedia. Ada 3 bak, yaitu yang pertama bak produk kreatif, bak pemantauan dan analisa, dan itu mantau-mantau itu akun-akun. Kemudian diseminasi itu menyebarkan berita-berita positif. Jadi kita ada mengcounter ketika ada berita yang ada di media sosial yang tersebar itu tidak sesuai atau hoax atau negatif. Kemudian ada produk kreatif, dia yang bikin konten-konten tuh. Ketika bak PA, pemantauan dan analisa itu melihat adanya kejanggalan atau berita-berita yang tidak betul, adanya berita-berita hoax, propaganda, isu sara dan sebagainya, dia langsung disebarkan, dikirim ke produk kreatif untuk dibikin produknya dan di stempel hoax untuk disebarkan oleh bank masing-masing. Sekarang ada yang tahu nggak siapa direktur Pertamina? Ayo. Karena ya khawatir. Kalau wakil rektor suara tepuk tangannya harus lebih keras dong ya. Dan semoga hubungan kerjasama dengan baru-baru lagi juga terus berjalan dengan baik, dan semoga Polri terus semangat untuk bisa menangkis hoax yang ada di sini. Kami generasi milenial menolak hoax. 2-3 tahun belakangan ini memang pemberitaan tentang hoax itu sangat mengkhawatirkan menurut saya. Jadi banyak banget isu-isu yang menjadi hoax. Salah satunya adalah tentang Pertamina juga nggak luput dari sebuah korban hoax ya, seperti rekrutmen Pertamina, terus kemudian isu-isu tentang yang ada di SPBU-nya Pertamina yang kalau itu tidak benar sebenarnya gitu, itu suatu berita hoax. Beberapa tahun belakangan ini memang pemberitaan hoax itu sangat mengkhawatirkan. Cukup meyakinkan masyarakat bahwa itu adalah berita benar, padahal itu sebenarnya adalah berita hoax. Nah, kalau Pertamina sendiri menanggulangi beredarnya berita hoax tentang Pertamina bagaimana? Kita banyak cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan channel komunikasi yang dimiliki Pertamina, yaitu sosial media @Pertamina, website Pertamina. Kemudian juga kita kerjasama sama beberapa instansi seperti kepolisian, Kominfo, baik juga dengan Viva seperti ini. Kita bekerjasama untuk mengedukasi dan mensosialisasi kepada masyarakat bagaimana sih cara menangkal hoax. Biasanya hoax tentang Pertamina itu apa aja sih yang menyangkut Pertamina gitu, seperti hoax yang ada di SPBU, hoax tentang kadaluarsanya tabung LPG gitu, Lowongan pekerjaan. pekerjaan gitu. Jadi kita terus
kerjasama sih dengan beberapa instansi termasuk dengan hal ini FIFA Talks. Secara singkat gimana sih tips-tips untuk teman-teman milenial di luar sana supaya nggak ketipu berita hoax ini? Tips pertama adalah kita harus baca, cermati, teliti bahwa itu adalah apakah benar beritanya. Jika belum yakin, konfirmasi kepada lembaga yang benar gitu. Kayak misalnya di Pertamina, kita punya kontak Pertamina 1.500.000 atau akun sosial media @Pertamina yang ada di 5 platform untuk masyarakat bisa mengkonfirmasi ini berita ini benar apa enggak sih. Jangan asal share, yang penting jangan cepet untuk men-share ulang pemberitaan yang teman-teman belum yakin bahwa itu adalah kebenarannya. Kaum milenial sekarang udah semakin pinter ya, jadi mereka bisa ngecek mana berita hoax dan mana itu berita yang bukan hoax. Jadi tinggal klik aja dalam genggam tangan, mereka udah paham bagaimana caranya untuk mengecek itu hoax atau fakta. Jadi semudah itu sih untuk disebarkan kembali ke lingkungan terdekat. Kalau kita ada bagian pemantauan analisa, jadi dia mantau ada hoax apa enggak, kemudian serahkan ke produk kreatif untuk dicap hoax dan kemudian didiseminasikan oleh bak diseminasi informasi digital biar masyarakat mengetahui bahwa itu adalah berita hoax. Pokoknya kalau terima berita ya jangan langsung sebarin, tapi cermatin dulu kemudian baru disebarkan kalau memang itu benar. Tapi kalau itu nggak benar beritanya langsung hapus. Hoax di lingkungan perguruan tinggi ya, memang ini menjadi salah satu topik pembicaraan yang sekaligus menjadi upaya bagi perguruan tinggi ini untuk berpikir bagaimana bisa menangkis seperti tema pada talks hari ini, menangkis hoax. Banyak sekali berita-berita hoax yang diterima oleh para mahasiswa, utamanya pada saat mereka dengan bebasnya melalui gadget tahu, mengerti ataupun membaca, mendengar berita-berita tentang hoax. Itulah maka kita perlu menyadarkan kepada para mahasiswa ini untuk tidak begitu saja menerima berita-berita yang mereka lihat, mereka dengar di media sosial, tapi mencari tahu kebenarannya lebih dulu. Berita hoax luar biasa, ancamannya sangat besar sekali. Ini bisa merusak kebersamaan kita, merusak apa-apa yang sudah kita bangun, terutama kami di kampus Bela Negara sebagai kampus yang cinta akan tanah air. Kami atas nama pimpinan UPN Veteran Jakarta ya sangat berterima kasih terhadap terselenggaranya acara ini, yang ini membantu kepada para mahasiswa menyadari dan lebih memahami dan mengerti lagi mana hoax, mana yang bukan hoax. Dengan adanya narasumber yang dari Polri dan dari Pertamina, inilah harapan kami semua, pimpinan mahasiswa akan lebih menyadari pentingnya mereka memahami tentang hoax. Gimana nih, udah ikutin acaranya FIFA sama Pertamina tadi? Wah, seru banget sih. Membawa pesan positif, edukatif sih, terus juga nambah ilmu kita sebagai pelajar juga, ilmu tentang hoax. Habis itu gimana kita bisa tahu informasi tanpa kita telan mentah-mentah tentunya. Jadi datang ke seminar ini bisa lebih tahu dan lebih antisipasi lagi untuk kedepannya menangkis hoax-hoax tersebut. Terus dapat apa aja nih setelah udah ikutin acaranya? Benefit yang kita dapat tuh banyak banget. Mulai dari pengetahuan kita tentang hoax, mencegah hoax itu sendiri, gimana kita bisa tahu informasi tanpa kita telan mentah-mentah tentunya. Banyak banget ilmu yang didapetin karena di sini kan bahas tentang hoax, karena sekarang kan lagi banyak banget materi-materi tentang hoax yang ada di kalangan remaja, apalagi anak muda. Terus juga kita di sana disediakan games-games yang menarik banget sih. Nah, ada nggak pengalaman sendiri tentang menerima berita hoax? Banyak sih di grup keluarga, sering banget. pernah sih beberapa kali. Mulai dari grup pertemanan, keluarga atau sosial media lain juga bisa kita temukan. Keluarga saya kan TNI nih, setiap tahun pemilihan tuh ada aja berita TNI perpanjang masa pensiun, tapi nyatanya enggak. Terus itu udah kesebar juga kemana-mana. Masnya menanggapi itu gimana? Nggak peduli sih, kayak nggak peduli aja udah. Nggak peduli aja ya? Ada nggak tips-tips untuk teman-teman di luar sana supaya nggak ketipu sama berita hoax? Biasanya sih kalau ada hoax gitu dipastiin dulu sumbernya itu dari mana, sumbernya terpercaya atau enggak. Kemudian jangan asal share. Kita harus cross check dulu kebenarannya, apakah memang itu berita yang benar, dan kedua jika memang kita sudah tahu itu bukan benar, stop di kita. Kenalin dulu isi beritanya ya kan. Jangan langsung telan mentah-mentah, tapi benturin dulu sama pikiran. Kira-kira masuk akal nggak kayak gini? Kayak misalnya ada sesuatu berita, kita oh ini nih bener nih, padahal kan belum tentu. Biasanya kan kadang-kadang sumbernya itu bukan dari sumber-sumber yang terpercaya gitu.
Kalau untuk acara selanjutnya sih mungkin jangan terfokus hanya pada internal mahasiswa, mungkin bisa digabung dengan masyarakat lain kan, karena yang hoax ini kan menyebar bukan hanya di kalangan mahasiswa tetapi di seluruh kalangan. Semoga acaranya tidak berhenti sampai di sini, mungkin ada acara selanjutnya di kampus manapun dan terus berkembang buat FIFA juga. Sukses terus buat FIFA dan Pertamina. Aku lupa kasih tau kalian kalau tadi tuh acaranya seru banget dan kalian wajib banget ikutin acara FIFA selanjutnya dan tungguin FIFA Talk hadir di kampus kamu. Sampai jumpa di FIFA Talk selanjutnya. Bye-bye!